Apakah Anda akhir-akhir ini sering merasa tubuh cepat lelah meskipun tidak banyak bergerak, atau setiap malam harus bangun berulang kali hanya untuk buang air kecil, lalu sulit tidur kembali? Mungkin kaki Anda mulai sedikit bengkak, punggung terasa berat, atau urin berubah warna menjadi lebih gelap dan berbusa. Jika satu saja dari tanda ini terasa familiar, besar kemungkinan ginjal Anda sedang memberi sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Yang membuat masalah ini semakin menakutkan adalah banyak lansia mengira semua keluhan itu hanya karena usia. Padahal, ketika ginjal melemah, tubuh mengirimkan tanda yang sangat jelas. Tidur tidak nyenyak, kepala mudah pening, tekanan darah sulit stabil, dan energi terasa hilang seperti ditarik perlahan setiap hari. Selama lebih dari 30 tahun saya menangani pasien lansia, saya menemukan bahwa ada beberapa makanan dan minuman yang mereka konsumsi setiap hari, tanpa tahu bahwa justru itulah yang membuat ginjal bekerja semakin berat. Beberapa di antaranya mungkin juga sedang Anda konsumsi sekarang. Dan ada satu rahasia yang akan saya bagikan di akhir. Sebuah pengganti sederhana yang membantu menurunkan peradangan ginjal dan mengurangi buang air kecil di malam hari. Jika Anda merasa tubuh tidak lagi sekuat dulu, tetaplah mendengarkan, karena penjelasan berikut bisa menjadi titik balik bagi kesehatan ginjal Anda. Banyak lansia tidak sadar bahwa tubuh sebenarnya sudah memberi peringatan sejak sangat awal. Keluhan yang tampak sepele sering dianggap biasa, padahal itulah tanda bahwa ginjal mulai bekerja terlalu berat. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah buang air kecil berulang di malam hari. Jika Anda harus bangun 2 atau 3 kali setiap malam, itu bukan sekadar gangguan tidur. Itu berarti tubuh sedang berusaha membuang kelebihan cairan yang ginjal tidak mampu proses dengan baik. Tanda kedua adalah urin yang berbusa atau berubah lebih gelap dari biasanya. Busa yang tidak hilang dengan cepat atau warna yang semakin coklat dapat menunjukkan bahwa ada protein atau sisa metabolik yang tidak tersaring tuntas. Ini adalah sinyal kuat bahwa fungsi penyaringan mulai menurun. Tanda ketiga adalah rasa lelah yang muncul tanpa penyebab jelas. Bukan lelah karena bekerja, bukan lelah karena banyak bergerak, tetapi lelah yang muncul bahkan setelah bangun tidur. Ketika ginjal melemah, tubuh menumpuk lebih banyak limbah, dan itu membuat energi turun drastis. Tanda keempat adalah nyeri atau rasa berat di punggung bagian bawah. Banyak orang menganggap ini hanya masalah usia atau otot. Padahal, ginjal berada tepat di area tersebut dan rasa berat bisa menjadi tanda awal adanya peradangan atau gangguan penyaringan. Tanda kelima adalah pembengkakan ringan di kaki, pergelangan, tangan, atau kelopak mata. Ketika ginjal tidak mampu mengatur cairan dengan baik, tubuh menahan air. Bengkak kecil yang Anda lihat di pagi hari bisa jadi adalah peringatan dini yang sangat jelas. Tanda keenam adalah tekanan darah yang mudah naik dan sulit stabil. Ginjal berperan mengatur tekanan darah. Jika ginjal mulai terganggu, tekanan darah hampir selalu ikut berubah. Jika Anda mengalami satu atau lebih dari tanda ini, jangan abaikan. Tubuh tidak pernah memberi sinyal tanpa alasan. Semakin cepat Anda mengenali tanda-tanda ini, semakin besar peluang untuk menjaga ginjal tetap kuat dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Ingat satu hal, mengenali tanda lebih awal berarti memberi ginjal kesempatan untuk pulih. Banyak lansia berusaha menjaga kesehatan dengan cara mengurangi porsi makan. Mereka berpikir bahwa selama makan sedikit, tubuh akan bekerja lebih ringan dan ginjal otomatis menjadi lebih aman. Sayangnya, ini adalah salah satu kesalahan paling umum yang membuat ginjal semakin lemah tanpa disadari. Masalahnya bukan pada jumlah makanan, tetapi pada jenisnya. Anda bisa makan sangat sedikit setiap hari, tetapi jika makanan itu mengandung gula tersembunyi, karbohidrat olahan, atau bahan tambahan tertentu, ginjal tetap akan terbebani. Bahkan lebih berat dari yang Anda bayangkan. Banyak orang makan hanya 2 kali sehari,
namun di sela-selanya minum susu rasa, kopi instan, atau makan biskuit ringan. Porsinya kecil, tetapi efeknya pada insulin dan tekanan darah sangat besar. Ginjal harus bekerja keras menyaring kelebihan gula, lemak trans, dan bahan kimia yang masuk, meskipun jumlahnya tidak banyak. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengira bahwa tidak makan manis berarti aman. Padahal banyak minuman dan makanan yang terasa tidak manis, tetapi tetap meningkatkan gula darah dengan cepat. Seperti jus kemasan, sereal, roti gandum olahan, ataupun minuman rendah gula yang memakai pemanis buatan. Ginjal tidak peduli seberapa sedikit Anda makan. Ginjal hanya peduli apa yang masuk dan bagaimana itu memengaruhi tekanan darah, gula darah, dan peradangan di tubuh. Jika pilihan makanan tidak tepat, porsi kecil sekalipun dapat merusak. Ingat juga satu hal penting. Ketika lansia kekurangan nutrisi penting karena makan terlalu sedikit, tubuh menjadi lebih mudah lelah. Ketika tubuh lelah, ginjal pun bekerja lebih berat untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Ini dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal. Jadi, makan sedikit bukan solusi. Yang benar adalah memilih makanan dengan tepat. Mengurangi porsi hanya membantu jika disertai dengan perubahan pada kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kesimpulannya sederhana, bukan jumlah makanannya, tetapi jenisnya yang menentukan apakah ginjal Anda aman atau tidak. Sebelum membahas makanan dan minuman yang merusak ginjal, ada 3 faktor dasar yang membuat ginjal melemah lebih cepat dari apapun. Jika 3 faktor ini tidak dikendalikan, jenis makanan apapun yang Anda pilih juga tidak akan banyak membantu. Faktor pertama adalah insulin yang terus meningkat. Banyak lansia tidak sadar bahwa insulin yang tinggi dapat terjadi meskipun gula darah tampak normal. Insulin tinggi membuat tubuh menyimpan lebih banyak lemak, meningkatkan peradangan, dan memberi beban besar pada ginjal. Ketika insulin naik turun, seperti roller coaster, ginjal dipaksa bekerja ekstra setiap hari. Faktor kedua adalah tekanan darah yang naik turun. Tidak hanya tekanan darah tinggi, tetapi tekanan darah yang mudah berubah dari pagi ke malam. Ginjal adalah organ yang sangat sensitif terhadap perubahan tekanan. Saat tekanan darah tidak stabil, pembuluh darah kecil di ginjal menjadi tegang dan cepat rusak. Lambat laun, kemampuan ginjal menyaring racun pun menurun. Faktor ketiga adalah kebiasaan memakai obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Banyak orang lansia meminumnya karena pegal, nyeri sendi, atau sakit kepala ringan. Obat ini memang membantu meredakan rasa sakit, tetapi bila digunakan terlalu sering, bahan kimianya dapat menghambat aliran darah di ginjal dan merusak jaringan penyaring. Pemakaian yang dianggap ringan bisa berdampak besar jika dilakukan terus-menerus. Ketiga faktor ini bekerja seperti tekanan ganda bagi ginjal. Insulin yang terlalu tinggi, tekanan darah yang sulit dikendalikan, dan obat yang diminum berulang. Bila semuanya terjadi bersamaan, ginjal tidak memiliki kesempatan untuk pulih. Mengapa penting memahami hal ini sebelum masuk ke daftar makanan dan minuman berbahaya? Karena 6 kelompok makanan dan minuman yang akan dibahas setelah ini memperburuk ketiga faktor tersebut. Beberapa menaikkan insulin, beberapa membuat tekanan darah lebih tidak stabil, dan beberapa membuat ginjal lebih sulit menangani efek samping obat. Dengan kata lain, jika akar masalah ini tidak dikenali, kita akan terus merasa lelah, sering buang air kecil, dan tubuh semakin sulit menjaga keseimbangan. Ingat, mengendalikan 3 faktor ini berarti memberi ruang bagi ginjal untuk bernapas kembali. Gula adalah musuh terbesar ginjal, terutama bagi lansia. Namun masalahnya bukan hanya gula yang Anda tambahkan ke teh atau kopi. Masalah sebenarnya adalah gula yang tersembunyi dalam makanan harian yang tampak ringan dan tidak terasa manis. Banyak orang mengira bahwa selama mereka tidak makan kue manis atau tidak memasukkan gula ke dalam minuman, maka semuanya aman. Padahal,
banyak makanan yang tampaknya sehat justru penuh dengan gula tersembunyi. Contohnya, biskuit ringan, roti gandum olahan, sereal kotak, jus kemasan, yogurt rasa buah, atau minuman yang diberi label rendah gula. Rasanya mungkin tidak terlalu manis, tetapi tubuh tetap mengubahnya menjadi lonjakan gula darah yang tinggi. Lonjakan gula darah ini membuat insulin naik tajam. Ketika insulin terus-menerus tinggi, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring kelebihan gula dan metabolit yang terbentuk. Proses ini memicu peradangan, merusak pembuluh darah kecil di ginjal, dan mempercepat penurunan fungsi penyaringan. Tidak heran jika banyak lansia mengalami lelah berkepanjangan atau urin berbusa meski pola makan terlihat sederhana. Gula juga menambah beban cairan dalam tubuh. Ketika tubuh menghadapi terlalu banyak gula, ia menarik lebih banyak air ke dalam aliran darah untuk mengencerkannya. Ini membuat ginjal terpaksa menyaring volume cairan yang lebih besar. Kondisi ini dapat memicu buang air kecil berulang di malam hari, salah satu keluhan paling umum pada usia lanjut. Masalah lainnya adalah gula menyebabkan tubuh menahan lemak dan memperlambat proses penyembuhan alami. Ketika tubuh sulit pulih, ginjal pun kesulitan untuk bekerja secara stabil. Karena itu, meskipun Anda hanya makan sedikit, konsumsi gula tersembunyi dapat tetap menjadi racun bagi ginjal. Cara terbaik untuk melindungi ginjal adalah membatasi semua sumber gula, bukan hanya yang terlihat jelas. Periksa label makanan, kurangi produk kemasan, dan pilih makanan segar yang lebih sederhana komposisinya. Ketika asupan gula menurun, tekanan pada ginjal akan ikut menurun. Ingat satu hal, semakin sedikit gula, semakin ringan beban ginjal Anda. Karbohidrat olahan adalah salah satu penyebab utama mengapa banyak lansia tetap mengalami gula darah naik, energi turun, dan ginjal semakin lemah, meskipun makan tidak banyak. Masalahnya bukan pada karbohidrat itu sendiri, tetapi pada bentuk karbohidrat yang sudah diproses berlebihan. Tepung terigu, mie instan, roti putih, roti gandum olahan, sereal kotak, dan berbagai camilan berbahan tepung semuanya termasuk dalam kategori ini. Makanan ini diolah sedemikian rupa, sehingga tubuh mencernanya dengan sangat cepat. Akibatnya, gula darah naik seperti lonjakan tajam, dan insulin langsung melonjak mengikuti. Lonjakan insulin seperti ini adalah beban besar bagi ginjal. Ginjal harus bekerja keras, menyaring gula dan limbah metabolik yang meningkat dalam waktu singkat. Ketika proses ini terjadi berulang setiap hari, perlahan-lahan pembuluh darah kecil di dalam ginjal mulai rusak. Dan semakin rusak pembuluh darah, semakin sulit ginjal menjalankan fungsi penyaringan. Karbohidrat olahan juga hampir tidak mengandung serat. Tanpa serat, makanan bergerak terlalu cepat melalui sistem pencernaan, membuat tubuh tidak punya waktu untuk mengatur penyerapan gula. Ini membuat gula darah naik lebih cepat, menurunkan energi lebih cepat, dan akhirnya memicu rasa lapar lebih cepat. Siklus ini membuat banyak lansia harus makan lagi walau baru saja makan, sehingga beban pada ginjal terus berulang. Selain itu, karbohidrat olahan juga memicu pembentukan AGS, senyawa yang merusak jaringan tubuh, termasuk jaringan ginjal. AGS ini bertindak seperti karat yang menumpuk dan mengganggu fungsi penyaringan. Semakin sering dikonsumsi, semakin besar kerusakan jangka panjangnya. Cara paling sederhana untuk mengurangi dampaknya adalah mengurangi setengah porsi makanan berbahan tepung dalam setiap makan. Gantilah sebagian dengan nasi merah, ubi kukus, singkong rebus, atau sayuran. Tubuh akan merespons dengan lebih stabil, dan ginjal akan mendapatkan jeda yang sangat dibutuhkan. Kesimpulannya jelas, semakin sedikit karbohidrat olahan, semakin aman pembuluh darah ginjal Anda. Kombinasi karbohidrat tinggi dengan protein atau lemak adalah salah satu pola makan yang paling merusak ginjal, tetapi sering dianggap sebagai makanan lezat dan aman. Banyak hidangan populer dibuat dengan cara ini tanpa disadari dampaknya pada tubuh.
Ketika karbohidrat sederhana digabung dengan protein atau lemak, tubuh mengalami proses yang disebut glikasi. Proses ini menciptakan senyawa berbahaya bernama AGS. AGS bekerja seperti karat di dalam tubuh. Mereka merusak jaringan halus, terutama jaringan penyaring di ginjal. Kerusakan ini tidak langsung terasa dalam hitungan hari, tetapi perlahan-lahan menumpuk dan membuat ginjal kehilangan kemampuan menyaring racun. Contoh umum dari pola ini adalah bakso dengan mie, sosis bakar dengan saus manis, ayam teriyaki dengan nasi putih, berbagai jenis makanan panggang yang kaya saus, cookies, croissant, serta es krim. Makanan tersebut menggabungkan karbohidrat yang cepat menaikkan gula darah dengan lemak atau protein yang tinggi. Hasilnya adalah lonjakan insulin, peningkatan peradangan, dan produksi AGS yang lebih besar. Saat AGS menumpuk, ginjal harus bekerja lebih keras untuk membersihkan darah. Ginjal yang sudah melemah pada usia lanjut seringkali tidak mampu mengatasi beban ini. Inilah sebabnya banyak lansia merasa mudah lelah, mengalami nyeri punggung, atau buang air kecil lebih sering setelah mengonsumsi makanan jenis ini terlalu sering. Selain merusak ginjal, kombinasi ini juga membuat gula darah naik dan turun dengan cepat. Naik terlalu cepat membuat tubuh terkejut, dan turun terlalu cepat membuat tubuh kembali gelisah dan lapar. Siklus ini mendorong konsumsi berulang, sehingga beban pada ginjal tak pernah berhenti. Cara terbaik untuk melindungi ginjal adalah memisahkan makanan karbohidrat tinggi dari makanan bersaus manis dan makanan berlemak. Pilih sup, makanan kukus, atau lauk sederhana dengan bumbu ringan. Mengurangi satu porsi makanan kombinasi berat dalam sehari sudah bisa memberi ginjal ruang bernapas. Kesimpulan singkat, hindari kombinasi berat, beri kesempatan ginjal untuk pulih. Salah satu sumber kerusakan ginjal yang paling sering terjadi pada lansia adalah minuman manis yang tidak terasa manis. Banyak orang merasa aman karena tidak menambahkan gula ke dalam teh atau kopi, tetapi tanpa sadar mengonsumsi minuman kemasan yang justru jauh lebih berbahaya. Minuman seperti jus buah kemasan, yogurt rasa, susu dengan aroma melon, stroberi, atau coklat sering diberi label sehat, rendah gula, atau no added sugar. Namun kenyataannya, produk tersebut biasanya menggunakan konsentrat buah, sirup, atau pemanis tersembunyi yang membuat kadar gulanya melonjak tinggi. Rasanya memang lembut dan segar, tetapi efeknya terhadap insulin sama seperti minuman manis biasa. Ketika insulin naik terlalu cepat, ginjal harus menyaring lebih banyak gula dan cairan dalam waktu singkat. Lonjakan ini membuat ginjal bekerja keras, terutama di usia lanjut ketika kemampuan penyaringan sudah menurun. Tidak heran banyak lansia yang mengeluhkan buang air kecil berulang di malam hari setelah minum minuman manis yang dianggap aman. Selain itu, minuman tinggi gula biasanya tidak memberikan rasa kenyang. Anda mungkin merasa segar sesaat, tetapi beberapa menit kemudian tubuh kembali lapar atau haus. Ini membuat konsumsi berulang dan meningkatkan total beban gula yang harus ditangani ginjal sepanjang hari. Masalah lain berasal dari campuran warna, aroma, atau bahan pengawet di dalam minuman tersebut. Bahan tambahan ini seringkali memperberat kerja hati dan ginjal. Jika dikonsumsi setiap hari, efeknya menumpuk dan mempercepat proses peradangan. Cara terbaik untuk melindungi ginjal adalah menghindari semua jenis minuman yang memiliki rasa manis buatan atau aroma tambahan. Pilih air putih, infused water, atau teh tanpa pemanis. Jika ingin rasa manis, gunakan buah segar sebagai pengganti, bukan jus konsentrat. Kesimpulan sederhana, rasa manis yang lembut tetap memberi beban berat pada ginjal. Minuman instan adalah salah satu penyebab kerusakan ginjal yang paling sering tidak disadari. Banyak lansia memilih minuman praktis seperti kopi sachet, coklat instan, atau minuman energi karena rasanya enak, cepat dibuat, dan terasa ringan. Namun justru disinilah bahayanya. Sebagian besar minuman instan mengandung non-dairy creamer. Bahan ini tampak seperti creamer biasa,
tetapi sebenarnya terbuat dari lemak nabati yang telah diolah dan mengalami proses hidrogenasi. Lemak jenis ini membuat minuman terasa lebih creamy dan gurih, tetapi sangat sulit diproses tubuh. Ketika dikonsumsi setiap hari, lemak ini dapat memicu peradangan dan mengganggu aliran darah ke ginjal. Selain non-dairy creamer, minuman instan sering mengandung pemanis tambahan, pewarna, pengental, dan perisa sintetis. Campuran bahan ini meningkatkan beban filtrasi ginjal. Setiap kali tubuh menerima terlalu banyak bahan kimia dari produk instan, ginjal harus menyaringnya satu persatu. Bagi ginjal yang sudah melemah karena usia, proses ini dapat menjadi beban yang berat. Efek lain yang tidak kalah berbahaya adalah peningkatan tekanan darah setelah mengonsumsi minuman berkafein dengan tambahan creamer atau gula tersembunyi. Tekanan darah yang naik perlahan tetapi konsisten dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Jika dikombinasikan dengan pola minum harian yang sama, kerusakan ini dapat berkembang lebih cepat dari yang terlihat. Banyak orang lansia mengira bahwa satu gelas kecil per hari tidak apa-apa. Padahal, jika dikonsumsi setiap hari, efeknya menumpuk seperti tetesan air yang terus-menerus menghantam batu. Dalam jangka panjang, hal yang tampak kecil ini dapat menjadi pemicu penurunan fungsi ginjal. Cara paling aman untuk melindungi ginjal adalah memilih minuman yang sederhana. Kopi hitam murni, teh tanpa pemanis, atau air hangat. Mengurangi minuman instan, meskipun hanya satu gelas per hari, dapat memberi ginjal waktu untuk pulih dan mengurangi peradangan. Intinya, semakin sedikit minuman instan, semakin ringan beban ginjal Anda. Soda dan berbagai minuman dengan bahan kimia sintetis adalah salah satu musuh terbesar bagi ginjal, terutama pada usia lanjut. Meskipun terasa segar, minuman ini mengandung zat yang membuat ginjal bekerja jauh lebih berat dari yang Anda bayangkan. Bahan yang paling berbahaya dalam soda adalah asam fosfat. Zat ini membuat rasa minuman menjadi lebih tajam dan segar, tetapi memiliki efek merusak pada tubuh. Asam fosfat dapat mengganggu keseimbangan kalsium, membuat tulang melemah, dan meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Ginjal harus menyaring kelebihan fosfat setiap kali Anda meminumnya, dan proses ini dapat mempercepat kerusakan jaringan penyaring. Selain fosfat, soda dan minuman berwarna cerah biasanya mengandung pewarna sintetis, pemanis buatan, pengawet, serta penstabil. Semua bahan ini bersifat asing bagi tubuh. Setiap kali masuk ke aliran darah, ginjal harus bekerja ekstra untuk menghilangkannya. Pada ginjal yang sudah menua, beban ini terasa lebih berat dan dapat memicu peradangan. Pemanis buatan juga dapat menyebabkan lonjakan gula darah tidak langsung. Meskipun tidak mengandung kalori tinggi, pemanis buatan memberikan sinyal salah kepada tubuh sehingga insulin dapat meningkat. Ketika insulin naik, tekanan pada ginjal juga ikut naik. Inilah alasan mengapa banyak lansia mengalami buang air kecil lebih sering atau merasa haus terus-menerus setelah minum soda diet atau minuman zero sugar. Selain itu, minuman berkarbonasi meningkatkan gas di dalam tubuh. Gas yang berlebihan dapat menekan sistem pencernaan dan memengaruhi tekanan dalam rongga perut. Tekanan ini dapat membuat ginjal semakin sulit menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Cara paling aman untuk melindungi ginjal adalah menghindari semua minuman yang berwarna mencolok, berbuih tajam, atau memiliki rasa terlalu kuat dan tidak alami. Pilih teh hijau, air lemon alami, atau air mineral untuk mendapatkan kesegaran tanpa merusak ginjal. Kesimpulan pendek, setiap teguk soda adalah beban tambahan bagi ginjal. Sekarang Anda sudah mengetahui 6 kelompok makanan dan minuman yang secara diam-diam dapat merusak ginjal. Gula tersembunyi, karbohidrat olahan, kombinasi berat karbohidrat dan lemak, minuman manis yang terlihat sehat, minuman instan dengan non-dairy creamer, serta soda dan minuman dengan bahan kimia sintetis. Semua ini sering terlihat biasa, tetapi bagi ginjal yang mulai melemah karena usia, dampaknya bisa sangat besar. Kabar baiknya,
Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Ginjal tidak membutuhkan perubahan besar dalam sehari. Ginjal hanya membutuhkan satu langkah kecil. Dilakukan dengan konsisten. Mengurangi satu gelas minuman manis, mengganti satu porsi roti putih, atau menghindari satu sachet kopi instan saja, sudah bisa memberi perbedaan besar bagi fungsi penyaringan tubuh Anda. Ingatlah bahwa kesehatan ginjal bukan hanya tentang ginjal itu sendiri. Ginjal yang kuat berarti tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, energi lebih tinggi, dan risiko komplikasi seperti stroke atau gangguan jantung menurun drastis. Banyak orang tidak sadar bahwa memperbaiki ginjal berarti memperbaiki seluruh hidup mereka. Mulailah dari langkah paling sederhana. Pilih satu hal yang ingin Anda hentikan hari ini. Satu saja. Dan besok pagi, ganti dengan pilihan yang lebih aman. Air mineral, teh tanpa gula, atau minuman herbal ringan. Setiap keputusan kecil yang Anda buat adalah investasi panjang untuk kesehatan Anda sendiri. Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih ingin pulih. Ginjal Anda masih dapat diperbaiki jika diberi kesempatan. Yang dibutuhkan hanya keberanian untuk mulai. Tulis di kolom komentar. Satu hal apa yang ingin Anda hentikan mulai hari ini? Dan topik kesehatan apa yang ingin Anda pelajari pada video berikutnya? Jika Anda merasa penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa ikuti terus kanal Zulfa Hartati dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang mungkin membutuhkan. Sekarang pertanyaannya, besok pagi mau mulai.